بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fiddin, azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taysir Karimir Rahman. Masuk ayat yang ke-106 dari surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala: wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Dan yang lainnya, ada yang ditangguhkan sampai datang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka atau menerima taubat mereka. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Telah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang munafik, silakan kalian melakukan apa yang kalian kehendaki. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberitahu kepada kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan. Nah, pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diazab dan di antara mereka pun ada yang diterima taubatnya. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي وآخرون من المخلفين مؤخرون لأمر الله. Dan yang lainnya dari orang-orang yang menyelisihi dari kalangan orang-orang munafik, ada yang ditangguhkan sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab mereka ataukah Allah menerima taubat mereka? Fafi hadha at-takhwif asy-syadid lil-mutakhallifina wal has lahum ala taubati wan nadm. Di dalam ayat ini merupakan at-takhwif asy-syadid, ancaman yang keras. Ya.
Allah menakut-nakuti mereka. Orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan hasungan kepada mereka untuk bertobat dan menyesali perbuatannya. Dikarenakan kalau mereka terus dalam keadaan seperti itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di dunia, begitu juga di akhirat. Nah, sekali lagi ini merupakan ancaman yang keras. Wallahu alimun. Allah Subhanahu wa ta'ala alim, Maha mengetahui bi ahwalil ibad wa niyatihim. Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hambanya dan niatan-niatan mereka. Ini di antara ismun min asma'illah al-husna. Salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yaitu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Ya. Di mana nama yang indah ini mengandung sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Seseorang kalau sudah tertanam akidah yang benar terhadap al-asma wa sifat, akan menumbuhkan keimanan yang kuat. Misalnya, tatkala dia meyakini di antara nama Allah dan sifat Allah itu Alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tatkala dia hendak berbuat, dimanapun dia berada, dalam keadaan sendirian ataukah banyak orang, dia yakin Allah mengetahuinya. Sehingga dia tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan sendirian, walaupun dalam keadaan sepi, walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Dikarenakan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui keadaan-keadaan hamba dan niatan-niatan mereka. Walaupun seorang menampakkan seakan-akan baik dalam perbuatannya, tapi tatkala niatnya jelek, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan, kemudian dia menampakkan tujuan yang baik dari amalan tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan niatan-niatan yang jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada bentuk jasad kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, niatan-niatan kalian, dan amalan-amalan kalian. Ya. Bisa jadi seorang beramal, tapi niatannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Nah, sehingga Allah melihat hati seseorang dan juga amalan-amalannya. Hakim, Allah Maha bijaksana. Yada'ul asya mawadi'aha, menempatkan perkara-perkara sesuai dengan tempatnya. Ini bijaksana. Ya. Wa yunziluha manazilaha, menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Fa in iktadat hikmatuhu ay yaghfira lahum wa yatuba alaihim, ghafara lahum wa taba alaihim. Apabila hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut untuk mengampuni mereka, menerima taubat mereka, maka Allah pun akan mengampuni mereka dan menerima taubat mereka. Nah, Maha bijaksana. Ya. Ada sebagian hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala
maafkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Ada juga di antara hamba-hambanya yang Allah azab. Allah tidak terima taubatnya. Nah, dan ini semua sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti Allah zalim, tidak berbuat adil. Ada hamba yang diterima taubatnya, ada hamba yang tidak diterima taubatnya. Bukan berarti Allah zalim kepada hamba tersebut. Akan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang tidak diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang ini taubatnya tidak sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak menerima taubatnya. Nah, bahkan orang yang melakukan kemaksiatan, ya, dan belum bertobat daripada kemaksiatan tersebut, selama kemaksiatannya belum berbuat kesyirikan, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah ampuni, ada juga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman sesuai dengan kadar dosanya. Dan ini semuanya sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti Allah zalim kepada hamba yang ini, berbuat adil kepada hamba yang itu. Tidak. Semuanya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang diampuni, ada yang diadab sesuai dengan kadar dosanya. Nah, wa in iktadat hikmatuhu ay yukhdilahum wa la yuwaffiqahum lit-taubah fa'ala dzalik. Dan apabila hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut untuk menghinakan mereka dan tidak diberikan taufik untuk bertaubat, maka Allah pun akan melakukannya. Nah, dan kita tidak boleh menanyakan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Akan tapi sebaliknya kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita lakukan. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, akan tapi mereka lah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita lakukan. Adapun kita tidak pantas untuk mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. Tidak pantas kita bertanya demikian. Ya. Selayaknya kita meyakini bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, semuanya ada hikmahnya dan sesuai dengan hikmah. Nah, ini yang hendaknya menjadi keyakinan seorang mukmin. Ya, sehingga tidak bertanya-tanya terhadap apa yang Allah lakukan. Ya. Kenapa Allah mewafatkan orang tua saya misalnya, padahal saya sedang membutuhkannya? Jangan bertanya tentang hal ini. Nah, kenapa ini, kenapa itu? Ya. Kenapa Allah mengazab, memberikan musibah kepada saya dan sebagainya? Nah, yang jelas semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah. Ya. Walaupun kadang-kadang sebagian manusia tidak mengetahui apa itu hikmahnya. Tapi hendaknya kita meyakini semua sesuai dengan hikmah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijaksana. Ya. Maha hikmah. Ya. Sehingga semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmah. Nah, masuk pada ayat yang ke-107. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yakhlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun." Dan orang-orang munafik yang mendirikan masjid
untuk memberikan kemudaratan, untuk kekafiran, dan memecah belah di antara kaum mukminin, dan menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Wala yakhlifunna in aradna illal husna, dan mereka bersumpah. Ya, orang-orang munafik ini bersumpah ketika mendirikan Masjid Dirar, bersumpah bahwasanya kami menginginkan kebaikan. Tidaklah yang kami inginkan melainkan kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya mereka adalah para pendusta. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, kana unasun minal munafiqin min ahli Quba ittakhadhu masjidan ila jambi masjid Quba. Orang-orang dari kalangan munafikin, dari penduduk Kuba, mereka mendirikan masjid dekat dengan masjid Kuba. Ya. Di mana masjid Kuba ini di antara masjid yang awal-awal dibangun oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Masjid Kuba yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara orang-orang munafikin dari penduduk Kuba, ya, dimana kita tahu orang munafikin ini orang-orang yang mereka menampakkan Islam, akan tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, ya, menyembunyikan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, ya, orang-orang munafik. Nah, ucapan mereka beriman, mereka mengucapkan kalimat syahadat hanya untuk mengolok-olok kaum mukminin. Sebagaimana Allah katakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Nah, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami beriman." Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi apabila mereka bersama dengan syaitan-syaitannya, teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir, mereka mengatakan, kami ini bersama kalian. Kami mengucapkan iman hanya untuk mengolok-olok mereka. Mengolok-olok kaum mukminin. Ya. Ini orang-orang munafik. Nah, yang Allah katakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Orang munafik. Ya. Nah, sehingga di akhirat mereka dihukumi sebagai orang kafir. Bahkan hukumannya lebih dahsyat daripada orang kafir. Ya. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik, maka tempatnya itu di keraknya neraka. Nah, ini munafik al-i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, orang munafik dari penduduk Kuba mendirikan masjid dekat dengan masjid Kuba. Yuriduna bihi al-madarah wal musyaqah bainal mu'minin. Mereka bertujuan dengan mendirikan masjid tersebut dalam rangka memberikan kemudaratan dan memecah belah antara kaum mukminin. Ya. Ini keadaan orang-orang munafik. Nah, di antara sifat-sifat mereka mengamalkan suatu amalan, suatu perbuatan, kemudian menampakkan, ya, tujuan yang baik dari perbuatan tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan tujuan-tujuan yang jelek. Sifat orang-orang munafik. Ya. Seperti halnya dalam membuat masjid Dirar. Ya. Mereka menampakkan tujuan yang baik untuk membantu orang-orang yang lemah, ya, yang tidak mampu ke masjid Kuba, maka bisa sholat di masjid Ad-Dirar. Ya.
Sangat baik tujuan ini. Padahal dalam hatinya menyimpan tujuan yang jelek. Untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Dalam rangka menunggu orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Supaya dijadikan sebagai tempat perkumpulan mereka. Nah, sebagai benteng untuk mereka. Ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan orang munafik. Ya. Tatkala mereka melakukan amalan, nah, di antara sifatnya seperti itu. Menampakkan seakan-akan memiliki tujuan-tujuan yang baik. Ya. Padahal dalam hatinya tadi menyimpan tujuan-tujuan yang jelek. Nah, ini di atas sifat munafikin. Wa ya'uddunahu liman yarjunahu minal muharibina lillahi wa rasulihi. Dan mereka mempersiapkan masjid tersebut bagi orang yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, yakunu lahum hisnan indal ihtiyaji ilaih. Supaya menjadi benteng bagi mereka ketika dibutuhkan. Nah, ini rencana-rencana orang-orang munafik. Ternyata membangun masjid tersebut bukan tujuannya untuk membantu orang-orang lemah yang tidak bisa ke Masjid Quba, bisa sholat di masjid tersebut. Nah, itu hanya penampakan dari tujuan-tujuan mereka dalam rangka mengelabuhi yang lainnya. Nah, untuk membantu orang lemah dan sebagainya. Padahal memiliki tujuan yang jahat di balik itu semuanya. Nah, fabayyana ta'ala hizyahum wa adharu sarrahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hinanya tujuan mereka. Dan Allah menampakkan sarrahum, rahasia di balik apa yang mereka lakukan. Nah, Allah katakan walladzina takhadhu masjidan dirara. Orang-orang munafik yang mendirikan masjid dirar ay madaratan lil mu'minin, untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Wali masjidihim alladzina yajtami'una fih, dan memberikan kemudaratan kepada masjid kaum mukminin yang mereka berkumpul bersatu di masjid tersebut. Nah, dikatakan kita sebutkan tadi, masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Quba. Di mana kaum muslimin berkumpul di sana bersatu, mendirikan salat, berkumpul, mendengarkan ilmu, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang munafik mendirikan masjid tandingan sebenarnya. Nah, dalam rangka memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin dan untuk memudaratkan masjid kaum muslimin yang mereka berkumpul di dalamnya. Nah, wa kufra ay qasduhum fi al-kufr. Dan juga tujuan yang lainnya untuk kekafiran. Tujuan orang-orang munafik mendirikan masjid tersebut untuk menyebarkan kekafiran. Idza qasada ghairuhum al-iman. Ketika yang lainnya bertujuan mendirikan masjid dalam rangka keimanan. Kaum mukminin ketika mendirikan masjid tujuannya untuk keimanan. Dan sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah alladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Dalam rangka keimanan. Orang yang mendirikan masjid pada asalnya dalam rangka keimanan. Nah, dan juga dalam rangka memakmurkannya. Nah, dalam kebaikan-kebaikan. Sementara orang-orang munafik tujuan mereka untuk kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Liyatasa'abu
wa yatafarraqu wa yakhtalifu, supaya kaum mukminin berpecah belah, bercerai-berai, berselisih. Itu tujuannya mereka. Nah, dengan membangun masjid dirar tersebut. Wa irsadan ay i'dadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan dalam rangka irsad, mempersiapkan, ya, menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Jadi masjid tersebut bukan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa sebenarnya. Tapi sengaja mereka membangun masjid tersebut untuk mempersiapkan sebagai benteng, tempat perkumpulan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Nah, ai'anatun lil muharibina lillahi wa rasulihi alladhi taqaddama hirabuhum. Digunakan untuk membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang dahulu mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, wastaddat adawatuhum, ya, dan yang sangat besar, sangat keras permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Wadzalika ka'abi Amir Ar-Rahib, ya, seperti Abu Amir Ar-Rahib, seorang pendeta Nasrani. Alladzi kana min ahli Madinah, di mana Abu Amir Ar-Rahib ini dia penduduk Madinah sebelumnya. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah kafaru bi. Ketika Nabi datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, Abu Amir, pendeta Nasrani ini mengkufurinya, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana muta'abbidan fil jahiliyah. Padahal, ya, dia pada zaman jahiliyah terkenal dengan orang yang ahli ibadah. Nah, ketika zaman jahiliyah, orang yang ahli ibadah, pemeluk agama Nasrani. Nah, tapi hasad tadi, ya, hasad kepada Nabi SAW sehingga tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Fadhaba ilal musyrikin yasta'inu bihim ala hirbi Rasulillah SAW. Maka Abu Amr ini pergi kepada orang-orang musyrik, meminta bantuan kepada mereka untuk memerangi Rasulullah SAW. Nah, falamma lam yudrik matlubahu indahum dhahaba ila Qaisar. Nah, tatkala dia tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya pada orang-orang musyrik tersebut, maka dia pergi ke Kaisar, ke Romawi. Nah, yaj'amuhu annahu yansuruhu, bija'mihi annahu yansuruhu, dengan anggapan dia bahwasanya Kaisar, raja Romawi tersebut, akan memberikan bantuan kepadanya. Nah, fahalakal la'in fit tariq, maka ya, orang yang dilaknat ini, nah, Abu Amir Ar-Rahib, dia mati di perjalanan. Disebutkan di Syria dalam satu riwayat. Nah, wa kana ala wa'adin wa mumali'ah huwa wal munafiqun. Di masa sebelumnya dia telah berjanji. Nah, telah berkomplot dengan orang-orang munafikin, berjanji bahwa dia akan kembali membawa pasukan Romawi, kemudian memerangi Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang munafik yang berada di Kuba tadi mempersiapkan tempat sebagai benteng, ya, sebagai benteng untuk orang yang akan memerangi Rasulullah SAW tersebut. Nah, bahkan mimma addu lahu masjid ad-dirar, ya, dan di antara yang dipersiapkan oleh orang-orang munafik menunggu kedatangan Abu Amir tadi yang akan membawa pasukan Romawi memerangi Rasulullah SAW, yang mereka persiapkan adalah masjid ad-dirar. Nah, fanajalal wahyu bidzalika, maka turunlah wahyu tentang keadaan masjid dirar tersebut. Nah, datang wahyu kepada Nabi SAW tentang keadaan masjid dirar.
Nah, kenapa dikarenakan sebelumnya orang-orang munafik dalam rangka pencitraan dan yang semisalnya meminta Nabi untuk sholat di masjid Dirar tersebut, ya, supaya mendapatkan rekomendasi. Ya, ini kebiasaan orang munafik. Nah, cari rekomendasi padahal memiliki niatan-niatan yang jelek. Nah, meminta Nabi untuk sholat di masjid Dirar ketika Nabi hendak melaksanakan perang Tabuk. Ya. Rasul mengatakan tidak. Nah, mungkin nanti apabila saya pulang dari perang Tabuk, insya Allah akan sholat di masjid Dirar. Ya. Sudah ada niatan Nabi demikian. Nah, dikatakan ketika itu belum terbongkar niatan-niatan busuk orang-orang munafik. Nah, selesai perang Tabuk, turun wahyu kepada Nabi SAW tentang keadaan masjid Dirar tersebut. Ya. Ayat yang kita bacakan tadi. Nah, bahwasanya masjid tersebut dibangun untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, untuk kekafiran, memecah belah kaum muslimin, dan juga dalam rangka mempersiapkan sebagai tempat orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, ketika sampai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faba'atsa ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yukhdimuhu wa yuhrikuhu. Rasul mengutus orang untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Nah, fahudima wa huriqa, maka dihancurkanlah dan dibakarlah masjid tersebut. Wa sara ba'da dzalika mazbalah, dan setelah itu menjadi tempat sampah. Nah, ya. Dan ini merupakan perkara yang hendaknya dilakukan kepada masjid yang dibangun untuk kemudaratan. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi ini perbuatan orang-orang munafik seperti itu. Nah, melakukan suatu amalan kemudian dia menampakkan zahirnya tujuan yang baik terhadap amalan tersebut, padahal menyimpan niatan yang jelek, niatan yang busuk terhadap amalan yang dilakukannya. Nah, dan ini pun yang hendaknya dilakukan oleh penguasa terhadap masjid-masjid yang dibangun dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Nah, dalam rangka memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ya. Masjid-masjid Syiah misalkan. Ya. Ataupun yang lainnya. Yang kita ketahui firqah, kelompok-kelompok yang memiliki niatan untuk memudaratkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Nah, jangan terbalik. Ya. Kadang-kadang keadaan terbalik. Orang yang atau masjid yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah, masjid yang makmur dengan salat berjamaah, makmur dengan kajian sunnah, ya. Ternyata dilempari batu, dirobohkan, ya, dihancurkan, terbalik. Kalau masjid yang semacam ini masjid yang Masya Allah dibangun atas ketakwaan. Nah, dalam rangka keimanan. Nah, tapi keadaan masyarakat kadang-kadang terbalik. Ya. Sementara masjid Dirar, ya, yang digunakan untuk rencana-rencana pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, dibiarkan. Nah, atau untuk menyebarkan kekafiran, dibiarkan. Ya. Yang pantas untuk dihancurkan tadi masjid-masjid yang digunakan untuk memecah belah kaum muslimin, memudaratkan kaum muslimin. Dan tidak berdosa ketika menghancurkan masjid yang semacam ini. Ya. Tapi yang melakukannya adalah penguasa, bukan kita main hakim sendiri. Nah, Qala ta'ala ba'dama bayyana min maqasidihim al-fasidah fi dzalikal masjid. Allah Subhanahu wa taala berkata setelah menjelaskan tujuan mereka yang rusak, ya, tujuan mereka yang jelek dalam mendirikan masjid tersebut.
wa la yahlifunna in aradna fi bina'ina iyyahu ilal husna. Allah jelaskan bahwasanya orang-orang munafik tersebut bersumpah, tidaklah kami menginginkan di dalam membangun masjid-masjid ini, membangun masjid Dirar, melainkan untuk kebaikan. Ya. Orang munafik berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kedustaan yang mereka tahu itu sebagai kedustaan. Ini sifat munafik. Nah, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Ya. Supaya orang percaya terhadap kedustaan yang mereka lakukan. Ini berbahaya. Nah, berani bersumpah dengan nama Allah terhadap kedustaan yang dilakukannya, ini sifat orang-orang munafik. Nah, kalau dusta, jangan sampai menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang berikutnya. Ya, bertambah kedustaannya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Seorang dusta akui dia telah berbuat dusta. Kalau dia dusta tidak mengakui kedustaannya, akan menutup kedustaan yang dia lakukan dengan kedustaan yang berikutnya terus. Ya. Usaha untuk menutupi kedustaan ya dengan cara kedustaan yang berikutnya. Sehingga bertumpuk. Dan seorang kalau sudah terbiasa berdusta, nah, innar rajula la yakdhib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kadzdzab. Ya. Seseorang yang dia berdusta kemudian terus berdusta, nah, akan dicatat sebagai apa? Kadzdzab, pendusta besar. Ya. Nah, yang mencatat atau yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita dicap manusia sebagai pendusta, masih mending manusia yang mengucap. Walaupun keadaannya berbeda, misalkan kita bukan pendusta. Tapi kalau sudah Allah yang mencatat sebagai pendusta, bagaimana keadaannya? Nah, ini bagi orang yang terbiasa berdusta. Nah, bahkan tadi rela bersumpah dengan nama Allah terhadap kedustaan. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Ketika mereka membangun masjid Dirar, nah, di mana turun ayat tentang tujuan niatan busuk mereka untuk memecah belah kaum muslimin, memudaratkan kaum muslimin. Mereka mengelak. Padahal Allah yang mengangkat ayat tadi. Mengelak. Mereka mengatakan, bahkan bersumpah dengan nama Allah, kami menginginkan kebaikan dengan membangun masjid tersebut. Nah, maknanya al-ihsan ila dhaif wal ajiz wal dharir. Ya. Dalam rangka berbuat baik kepada orang yang lemah. Nah, yang tidak mampu pergi ke Masjid Quba, orang yang buta supaya dekat ke masjid ini. Nah, ini tujuan yang mereka tampakkan kepada orang lain. Ya. Seakan-akan baik tujuannya. Padahal dalam hatinya tersimpan niatan-niatan yang jahat, yang jelek. Sekali lagi, perbuatannya semacam ini, nah, merupakan perbuatan orang-orang munafik. Ya, yang kita jangan sampai mengikutinya. Melakukan satu amalan, menampakkan kepada orang lain tujuan yang baik dari amalan tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan niatan yang jahat, niatan yang jelek. Ya. Nah, sifat orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Ya. Allah bersaksi bahwasanya mereka adalah para pendusta. Nah, ketika mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, bahwasanya yang mereka lakukan itu untuk kebaikan, Allah balikan, Allah bersumpah. Nah, Allah bersaksi bahwasanya mereka adalah para pendusta. Fasyahadatullah alaihim asdaqu min halifihim. Ya. Maka persaksian Allah terhadap mereka bahwasanya mereka adalah para pendusta asdaq, ya, lebih jujur, lebih benar
dibandingkan dengan sumpah mereka. Nah, Allah yang bersaksi bahwasanya mereka para pendusta. Sehingga sumpah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat. Nah, walaupun mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ini keadaan sebagai orang-orang munafik yang hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat tersebut. Ya. Kadang-kadang kita mengetahui tidak boleh kita menyerupai orang-orang munafik. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa saja sifat-sifat munafik. Ya. Dan di antara sifat munafik yang disebutkan tadi. Nah, mengamalkan suatu amalan, dia tampakkan ya, tujuan yang baik dari amalan tersebut, padahal dalam hatinya menyimpan tujuan yang jelek. Ya, ini sifat munafikin. Nah, dan juga sifat yang lainnya, mereka berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kedustaan. Berani bersumpah dengan nama Allah. Berat. Nah, orang yang bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan, apalagi dalam rangka mengambil hak orang lain, dia berani bersumpah dengan nama Allah. Besar dosanya dan besar hukumannya yang Allah siapkan bagi mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, ayat-ayat yang berikutnya masih berkenaan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.